Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu, bapak, jamaah syukur rahimakumullah. Mungkin kita pernah mendengar istilah yang sekarang ini lagi ngetren, yaitu generasi stroberi. Pernah dengar Ibu, Bapak? Generasi muda, anak-anak muda sekarang, generasi Z ini, oleh para ahli itu kok kalau diamat-amati, ya, oleh amati, kok mirip kayak buah stroberi. Maka khususnya oleh ahli namanya Renal Kasali, ya, itu menyebutnya sebagai generasi stroberi. Perso buah stroberi itu Ibu Bapak. Terus Ibu kesanipun buah stroberi menika. Enak ya, kelihatannya seger gitu, seger, warnanya mencolok ya, apalagi metik sendiri gitu, di kebun kalau ini wonten sing kagungan buah stroberi mboten Pak kula niki, kebun stroberi. Nah, mungkin kalau ada nanam buah stroberi itu menarik dan memang sering dijadikan wisata buah stroberi. Tapi di balik buah stroberi yang kelihatan bagus, kelihatannya enak, ya, nah memang enak. Memang enak, tapi di balik stroberi itu satu mudah mudah rusak, ya, mudah busuk, ya, dan terlalu rapuh, ya, terlalu rapuh. Nah, itu gambaran kalau kita selama ini memperhatikan dan juga kadang kita itu mengeluh, ya, ini generasi Z ini gimana, ya, kok ketoknya tidak punya spirit juang yang kuat. Ya, itulah gambaran bahwa generasi sekarang itu dilanda apa yang disebut sebagai generasi stroberi. Kenapa bisa begitu? Ya, ini karena proses pendidikan juga, termasuk kita ini orang-orang tua menjadi salah satu bahan refleksi. Dulu ketika kita masih muda, segenerasi kita itu kan orang tua kita itu mengajarkan satu kata yang pasti kita ingat, kerja keras gitu. Kita harus kerja keras berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Maka kita dituntut mulai belajar, bekerja dan lain-lain. Nah, kita nampak jarang sekali melihat anak-anak muda, termasuk anak-anak kita, itu terlibat dalam proses pekerjaan. Sehingga anak-anak kita itu sering hanya melihat hasil, tidak terlibat di dalam proses. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin kalau di rumah punya home industry, punya pekerjaan,
Itu bagus kalau anak-anak itu dilibatkan. Pekerjaan apapun, agar anak-anak kita itu terlibat di dalam proses, di kegiatan-kegiatan sosial di masjid, ya. Kita harus melibatkan anak-anak agar anak-anak ini terlibat di dalam sebuah proses yang tidak hanya mengetahui hasilnya. Nah, anak-anak kita itu sering hanya mendapatkan hasilnya, tidak terlibat di dalam proses. Nah, pendidikan kita itu yang disebut oleh Renal Kasali itu kadang melibatkan tidak melibatkan pada proses apa yang diterima oleh atau dinikmati oleh para anak-anak, sehingga ada ciri-cirinya ya. Generasi yang disebut sebagai generasi stroberi oleh Renal Kasali itu cenderung ya memang memiliki kemampuan digital yang baik sekarang ini. Kemampuan komputernya baik, internetnya baik, tapi kalau dikritik sedikit mudah mutung, ya, mudah putus asa dan mudah marah, mudah tersinggung dan mudah emosi. Pinter generasi sekarang itu, pinter. Tetapi kadang mudah tadi kalau berhadapan harus berkompetisi dengan orang lain itu mudah menyerah. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak-bapak sekalian, anak-anak kita dan masjid kita harus menjadi bagian dari proses pendidikan anak-anak kita agar di samping memiliki kekuatan iman, kekuatan Islam, tetapi juga memiliki kekuatan mental yang tangguh, dibiasakan untuk ikut terlibat dalam proses-proses pekerjaan, baik di rumah, baik di masjid, di kegiatan-kegiatan sosial yang lain, dan juga dibiasakan juga untuk ikut kompetisi, ikut lomba. Karena dengan ikut lomba dan ikut kompetisi, ikut pertandingan, itu akan mengasah jiwa anak-anak kita untuk memiliki mental yang sangat kuat. Hingga generasi muda Masjid Baitus Salam akan menjadi generasi yang Qurani, mental kuat, tangguh, bukan sekedar apa yang disebut oleh para ahli sebagai generasi yang strawberry generation. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita nikmati sajian berikutnya subuh yang hari ini insya Allah disajikan dari keluarga Bapak Haji Tono Hartono. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat keluarga beliau dan kita juga yang menikmati hidangan pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.